Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalathatul Usul, 3 pondasi atau 3 pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh ataupun di alam kubur. Dan kita telah menyelesaikan 3 pondasi tersebut. Pertama dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah, mengenal agama Islam juga sudah. Kemarin terakhir kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah. Maka beliau rahimahullah taala sebelum menutup kitab beliau ini, beliau membawakan sebuah hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting mungkin di luar dari 3 nama tersebut, ma'rifatullah, ma'rifatul din atau ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini pembahasan yang akan beliau bahas masuk sebagian di ma'rifatul din ataupun sebagian ada masuk di ma'rifatullah azza wa jalla. Tapi beliau pisahkan karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting yang ingin beliau tekankan. Maka yang pertama beliau ingin tekankan adalah permasalahan yaumul ba'ats, hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka beliau mengucapkan rahimahullah taala, qala rahimahullah taala, wan nas idza matu yub'atsuna wad dalilu qawluhu ta'ala. Dan manusia jikalau ia mati maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat ke-55, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 55, dan di antara kalian dari kalian itu kami ciptakan kalian, dan setelah penciptaan tersebut nu'idukum, kita akan ulangin lagi keadaan kalian. Maksudnya adalah mematikan, karena asalnya kita itu mati kemudian dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tukhrijukum taratan ukhra, kemudian kita dikeluarkan, maksudnya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijukum taratan ukhra. Atau di dalam surat yang lain, surat Nuh ayat ke-100, ayat ke-17 sampai 18, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menumbuhkan dari bumi ini tumbuhan, kemudian akan mengembalikan kalian, maksudnya menghidupkan kalian lagi dan mengembalikan kalian dalam keadaan mati, kemudian mengeluarkan kalian dari bawah, sebenarnya dari alam kubur untuk hidup kembali di yaumul ba'ats. Maka yaumul ba'ats atau hari pembalasan atau hari jaza atau hari kiamat, yaumul akhir, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Ini bukan perkara yang khayali, bukan perkara yang cuma hanya hayalan. Enggak. Seharusnya kalau kita berpikir lebih rasional, maka yaumul ba'ats, yaumul jaza itu hal yang harus ada. Perkara yang harus ada. Tidak mungkin kan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian setelah diciptakan dibiarkan, setelah dibiarkan selesai mereka binasa, sudah selesai. Maka mana adilnya Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu? Kita pun ketika sebuah di perusahaan sebagai maintenance, awalnya didatangkan barang, kemudian dijaga,
Ketika jagi itu adalah aturan, kemudian setelah selesai tidak bagi, makanya kita akan cari cara untuk supaya barang ini masih bisa digunakan atau dihilangkan dari toko kita. Jadi hari tersebut masih ada. Masa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang begitu sempurna, yang begitu hebat. Allah Subhanahu wa taala biarkan dan tanpa ada memerintahkan dan tanpa ada hari jaza bagi orang-orang yang dizalimi oleh orang lain. Maka itu akan mencoreng keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mencoreng hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada yaumul jaza wa yaumul hisab wa yaumul ba'ts. Allah Subhanahu wa taala akan itu semua. Karena apa? Menunjukkan hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. A dengan B bertikai. Mungkin kalau saya bertikai bisa dikelarin dunia. Tapi kalau seandainya A dan B, A ini membunuh B, B sudah terbunuh, bagaimana cara dia membalas kepada A? Tidak bisa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifat dengan adil. Maka bagaimana keadilan tersebut akan tegak? Keadilan tersebut baru akan tegak ketika ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan tersebut. Maka barulah benar Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Baru Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak termasuk dalam perkara adil. Kalau tidak ada hari biasa, hari bina, hari pembangkitan, hari jaza, maka Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ini mengira ketika kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti abathan? Maka abathan ditafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala la yu'maru wa la yunha. Maksudnya abathan ini enggak diperintah dan enggak dilarang. Apakah kalian itu mengira Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kalian ini enggak diperintah, enggak diberikan perintah dan enggak diberikan larangan oleh Allah? Apakah itu? Apa itu yang kalian kira? Kemudian wa annakum ilaina la turja'un. Apakah juga kalian mengira bahwa kalian itu enggak akan kembali kepada kami? Maksudnya apa nih? Hari pembangkitan. Hari pembangkitan. Apakah kalian juga mengira kalian tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka fata'ala Allah, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kalian katakan? Pemikiran, keyakinan tidak ada yaumul ba'ts itu sudah ada dari zaman dahulu. Dan orang-orang Quraisy termasuk orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Mengingkari hari pembalasan. Mereka mengingkari hari pembalasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman kepada mereka. Dan kalau seandainya di zaman kita sekarang masih ada orang yang tidak meyakini dengan hari pembalasan, maka seperti orang Quraisy. Makanya sepakat para ulama dan termasuk dari batas minimal beriman kepada yaumul akhir itu adalah mengimani hari pembalasan. Maka kalau ada seorang yang tidak mengimani hari pembalasan, maka dia telah keluar dari Islam. Karena apa? Dia telah menghilangkan keyakinan, keimanan dia yang kelima, yaitu iman kepada hari pembalasan. Maka pengingkaran ini, kenapa para ulama bisa sepakat dari pengingkaran kepada hari ba'ts? Karena ada dua hal yang akan diyakini oleh orang tersebut, atau ada dua hal yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Dia pertama akan mengingkari atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan hari yaumul ba'ts. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang yaumul akhir. Banyak sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa yab'atsukum. Lebih jelas lagi. Kalau tadi yukhrijukum ikhraja. Kalau ini jelas summa yab'atsukum
fihi liyuqda ajalun musamma. Kalian akan dibangkitkan nanti. Kalian akan dibangkitkan. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum yakhtasimun. Dan kalian nanti di hari kiamat kalian akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan bertikai, menyelesaikan permasalahan kalian. Dia menuntut, si fulan ini begini dan begini. Maka terjadilah qisas di yaumul qiyamah. Habis qisas nanti di yaumul qiyamah dengan mengambil pahala atau menimpakan dosa kepada orang yang dizalimi. Diambil pahalanya bagi orang yang menzalimi atau ditimpakan dosa kepada orang yang menzalimi. Maka itu nanti yang akan dilakukan. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala ciptakan domba-domba kembali ataupun kambing-kambing kembali setelah dari sirat, maka kaum muslimin semua akan melihat Allah ciptakan kembali domba dan kemudian mereka saling beradu saling bertanduk. Untuk apa? Untuk menyelesaikan qisas yang belum selesai dilakukan di bumi. Karena hewan nggak ada istilahnya pahala dan nggak ada istilah dosa. Maka caranya gimana untuk menegakkan qisas kepada mereka? Ya diadu. Berbeda dengan kaum muslimin, dengan manusia dan jin, karena mereka bukan pada hari amal lagi. Yaumul qiyamah bukan hari amal, maka yang ada adalah hasil dari amal yang dilakukannya. Pahalanya diambil atau dosa yang akan ditimpakan kepadanya. Itu yang bisa dibayar ketika di yaumul qiyamah. Tapi untuk hewan ya mereka tidak ada amal, maka dijadikan surah mereka secara hakiki untuk mengadu lagi selesai mereka bertanduk, maka mereka istilahnya disebut dalam hadis seperti pasir yang berterbangan selesai. Cuma hanya untuk menyelesaikan qisas yang telah dilakukan oleh hewan yang lain. Ketika dia menzalimi orang, ketika hewan ini menzalimi hewan yang lain, maka bayangkan ketika seandainya ada manusia yang menzalimi orang lain, maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan itu. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan hal tersebut. Maka diadakanlah yaumul ba'ats. Maka orang yang mengingkari yaumul ba'ats, maka dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ayat untuk menjelaskan yaumul ba'ats sangat banyak. Sangat banyak. Kemudian yang kedua, dia telah mendustakan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mendustakan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian ini mengendahuluiku daripada Musa. Ini maksudnya Rasulullah bukan mendahuluinya, ini bukan permasalahan dari fadlnya, tapi sama-sama Nabi dan sama-sama Rasul, sudah diitukan. Tapi kalau dari keutamaan jelas lebih utama daripada Musa. Sama seperti Rasul berkata kepada Yunus bin Matta, la tufaddiluni ala Musa bin Matta. Janganlah kalian itu mengutamakanku daripada Yunus bin Matta. Ya, kepada Yunus bin Matta. Karena apa? Dia nabi dan saya nabi, sudah sama-sama nabi. Dia rasul dan saya juga rasul. Maka jangan diitukan. Tapi kalau dari permasalahan karunia, dari permasalahan kemuliaan, maka Rasul jauh lebih mulia daripada nabi dan para rasul yang ada. Kemudian kenapa Rasul berkata demikian? Karena ada alasan. Rasul berkata, fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu fi awwali man yufiq. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka nanti di hari kiamat ketika kita sudah dibangkitkan, maka semuanya itu pingsan kanan. Semuanya pingsan, dan saya lah orang pertama kali yang sadar. Kata Rasul, saya adalah orang pertama kali yang sadar. Kemudian ketika beliau sadar, beliau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekat, fa idza Musa batishun bijanibil arsy. Taunya Nabi Musa itu sedang memeluk arsy. Telah memegang arsy. Maka beliau berkata, falah adri
akana Musa fi man sa'iqa fa afaq qabli am kana mimman istasna Allah. Maka beliau berkata, Rasulullah SAW, aku nggak tahu ini Musa tadi pingsan kemudian bangun sebelumku, atau Nabi Musa ini adalah orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pingsan. Jadi kata Rasulullah SAW demikian. Dan ini kapan? Yaumul Ba'ats, nanti hari pembangkitan. Hari pembangkitan. Ini terjadi di hari pembangkitan. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada para sahabat Nabi SAW. Maka kalau seandainya kita menolak hari Yaumul Ba'ats, maka ini adalah hal yang sangat bodoh dari diri kita. Jadi apa yang kita yakini setelah kematian? Oh, setelah kematian itu sudah start. Itu adalah istirahat terakhir. Kan kita sering dengar kan? Ini istirahat terakhir. Itu perkataan yang kurang tepat. Nah, dia enggak istirahat. Orang yang sudah meninggal dunia dikubur itu enggak istirahat. Bukan dia istirahat tidur gitu, enggak. Selesai hidupnya, tidak. Barulah di sana mulai kehidupan hakikinya dia. Baru di sana di alam barzakh dia akan merasakan nikmat atau dia akan mendapatkan azab. Rasulullah SAW menjelaskan orang masuk ke dalam oleh malaikat, ya kan? Dan itu yang kita bahas pada hari ini. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang man rabbuk, man nabiyyuk, kan madinul ladzi ba'atsaka. Kan itu yang ditanya. Mas, apa agama, apa rasulnya, dan siapa Allah Subhanahu, apa Tuhan engkau? Kan ini 3 pertanyaan yang salah dan 3 hal ini akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan itu terjadi kapan? Ketika alam barzakh. Maka ketika kita alam barzakh, ketika kita habis menguburin orang, jangan kita ucapkan ini adalah peristirahatan terakhir. Nah, istirahat ya. Itu baru mulainya. Baru startnya dia pengen kehidupan abadinya dia nanti. Setelah alam barzakh sudah mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, nanti baru dia akan dihidupkan lagi di alam yang selanjutnya adalah alam akhirat. Nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh kita akan dapatkan nikmat atau dapatkan azab. Maka orang mukmin akan mendapatkan nikmat yang begitu besar, ditemani dengan sosok seorang manusia yang begitu putih. Dan kalau seandainya kita orang fasik, naudzubillah min dzalik, orang kafir atau orang musyrik, maka kita akan ditemani oleh seorang yang berbau busuk dan hitam. Itu di alam barzakh. Rasul kabarkan malaikat Munkar dan Nakir, dan kita imani. Kok tiba-tiba ada seorang yang ngaku kaum muslimin berkata bahwa Yaumul Ba'ats itu tidak ada? Atau kita didoktrin untuk meyakini reinkarnasi, dan kemudian kita iyakan, kayaknya bisa jadi. Habis dia mati nih, hidup lagi nanti, nggak tahu kapan, di bumi yang lain. Allah. Sedangkan permasalahan iman Yaumul Ba'ats ada permasalahan pokok dari iman kepada hari akhir. Permasalahan pokok dari iman kepada Yaumul Akhir. Kenapa iman Yaumul Ba'ats ini pokok iman kepada hari akhir? Karena tadi yang kita sebutkan, dan ada satu hal yang sangat penting. Kenapa dikatakan ini pokok? Karena Rasulullah SAW senantiasa memulai dakwah, awal dakwanya mengkaitkan dengan keimanan tauhid dan juga dengan apa? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Kita lihat ketika Rasulullah SAW pertama kali dakwah jahriyah. Rasul dakwah jahriyah kepada siapa? Kepada siapa dakwah jahriyah? Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka kepada siapa Rasulullah SAW berdakwah? Kepada keluarganya, kepada pamannya dan bibinya, dan kepada sepupunya. Dipanggil semuanya. Paman dan bibinya dipanggil dan datang duduk di rumah Rasulullah SAW.
dan duduknya mereka 2 kali. Undangannya dua kali. Undangan yang pertama, Rasulullah SAW tidak bisa menjawab, tidak bisa bergerak diam, karena di sana Abu Lahab langsung berkata. Abu Lahab langsung berkata dengan perkataan, haula'i hum umumatuk wa banu ammatik fatakallam wada' saba. Jadi Abu Lahab langsung berkata, ini nih paman-paman kalian dan bibi-bibi engkau. Ini paman-paman engkau dan bibi-bibi engkau. Maka berbicaralah dan tinggalkanlah Islam. Abu Lahab. Karena Abu Lahab sudah dengar tentang masalah Islam. Ini dikatakan oleh Abu Lahab. Nah, maka jamuan pertama Rasul tidak berbicara. Yang berbicara antara Abu Lahab dengan Abu Thalib. Tapi pertemuan yang kedua, Rasul SAW tidak membiarkan Abu Lahab dengan Abu Thalib untuk berbicara. Pertama kali. Tapi ketika pertemuan pertama, Rasul SAW langsung memulai perkataannya di awal tanpa memberikan waktu kepada Abu Lahab untuk berkata. Maka lihat perkataan Rasulullah SAW di awal dakwah jahriyah. Di awal dakwah jahriyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa tawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lihat, Rasulullah SAW langsung berkata dengan perkataan yang membuat Abu Lahab makin panas. Kalau kita katakan, apa ini? Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, aku memujinya dan aku berminta pertolongan kepadanya dan aku beriman kepadanya dan aku bertawakal kepadanya dan aku mempersaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecualinya dan tidak ada sesembahan sesuatu apapun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Membuat Abu Lahab makin panas dengannya. Tauhid. Permasalahan tauhid. Setelah beliau memberikan khutbatul hajah tadi, maka beliau langsung berkata, innar raqib. Ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Innar raqib la yakdzibu ahli. Yang namanya orang pimpinan atau orang atas itu enggak akan mungkin berdusta kepada keluarganya. Ayah itu enggak akan berdusta kepada anaknya, maksudnya. Dan di sini Rasulullah ini adalah orang yang paling mulia dari Bani Hashim. Dan itu sudah diketahui oleh mereka semuanya. Maksudnya apa? Rasul ingin berkata, saya itu enggak mungkin bohong kepada kalian. Saya itu enggak mungkin bohong kepada kalian. Wallah, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inni Rasulullah ilaikum khassah. Rasul berkata, sungguhnya aku adalah Rasulnya Allah yang diutus kepada kalian secara khusus. Karena kalian itu keluarga, kalian pamanku, kalian bibiku, kalian itu sepupuku. Saya terutama ini diutus kepada kalian. Maka yang pertama kali Rasul diperintahkan untuk dakwah jahriyah kepada siapa? Kepada keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasul menyebutkan, wa inni Rasulullah ilaikum khassah. Saya ini Rasul Allah dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus secara khusus kepada kalian. Baru kepada wa ilan nasi 'amah, dan kepada manusia secara umum. Kepada khusus kepada keluarganya Rasul dan umum kepada manusia. Maka kalau seandainya ada yang keturunan Rasul tapi tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu diingatkan dengan kejadian ini. Kemudian wa ilan nasi 'amah, umum. Wallahi, ya. Beliau cuma hanya belajar tentang masalah tauhid dan beliau diutus, ya kan? Setelah itu apa beliau menyebutkan? Wallahi, demi Allah, la tamutunna kama tanamun wa tab'atsunna kama tastayqidun wa la tuhasaban bima ta'lamun wa innahal jannata abada aw innari abada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi Allah, kalian itu akan benar-benar mati sebagaimana kalian tidur. Dan kalian akan benar-benar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan dibangunkan oleh Allah di bumi.
dan kalian akan benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kalian ketahui. Kemudian wa innahal jannah, dan maka nanti berarti cuma hanya jannah, surga secara abadi atau benar secara abadi. Maka Rasulullah SAW memulai dakwanya itu tidak langsung ngomong sholat, tidak langsung ngomong ini dan itu, tidak langsung permasalahan yaumul ba'ats, hari kiamat, hari pembangkitan. Maka kalau seandainya ada orang berkata hari pembangkitan itu tidak perlu diimani, udah kita pikirin hidup kita pada hari ini aja. Yaumul ba'ats itu kayaknya tidak ada, itu cuma hanya sebatas motivasi Rasul saja supaya kita ini semangat. Allahu Akbar. Nah, yaumul ba'ats adalah hal yang paling penting. Makanya Rasul memulai dakwah kepada seseorang itu dengan yaumul ba'ats. Dakwah kepada keluarga ini pertama kali dakwah kepada keluarganya. Baru pertama kali dakwah kepada Abu Lahab. Baru pertama kali memanggil Abu Lahab, Abu Thalib, dengan yang lain Hamzah dan Abbas dan yang lain paman dan bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung menyebutkan tentang tauhid dan yaumul ba'ats. Kenapa dimulai dengan yaumul ba'ats? Maka para ulama banyak membahas kenapa yaumul ba'ats yang disebutkan pertama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa? Supaya dia motivasi bahwa dirinya itu bukan hanya hidup di dunia, ada kehidupan setelah kematian. Itu yang ingin tanamkan dari awal. Makanya kenapa orang-orang yang masuk Islam dari Makkah itu nggak pernah murtad? Karena dari awal sudah ditanamkan bahwa dia ada kehidupan setelah kematian. Ada yaumul ba'ats. Ada yaumul ba'ats. Hari pembangkitan. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW dari awal. Makanya para ulama sepakat barang siapa yang mengingkari yaumul ba'ats maka dia bukan muslim. Ini kesepakatan para ulama. Maka yaumul ba'ats adalah permasalahan yang sangat penting. Bukan permasalahan yang itu silakan yang mau imani, kalau enggak. Enggak. Hal permasalahan yang harus penting kita paham. Karena apa? Karena dengan yaumul ba'ats ini kita akan lebih semangat untuk beribadah. Kenapa engkau tidak zalim kepada saya? Kan engkau mampu, engkau kan atasan. Engkau kan bisa nyuruh saya sesuai enaknya. Engkau bisa begini dan begitu. Kenapa engkau tidak pukul saya? Kenapa engkau tidak maki saya? Kenapa engkau tidak cerca saya? Jawabannya tidak. Karena saya tahu ada hari pembangkitan dan ada pembalasan nanti di yaumul qiyamah. Maka terjaga kaum muslimin. Kenapa akhlak kaum muslimin kata Syekh itu sangat baik, sangat bagus karena mereka ngerti bahwa ada hari yaumul ba'ats, yaumul jaza. Kenapa kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW yang bahkan mendahulukan sahabat yang lain daripada dirinya, bahkan memberikan penghormatan kepada sahabat yang lain begitu besar, dan bahkan ketika mereka melakukan sedikit kezaliman mereka ketakutan. Karena apa? Mereka sangat paham permasalahan yaumul ba'ats dan yaumul jaza. Ketika mereka lakukan itu, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Makanya kita seringkan dengar sebuah perkataan, maka hisab diri kalian di bumi sebelum nanti tidak hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka pikirkan yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Ketika kita dibangkitkan, awal mulailah kehidupan akhirat. Maka menjadilah keimanan yang sangat kokoh, menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang sangat hebat. Karena didasari dengan keimanan yang begitu dalam dengan hari akhir. Makanya kita sering dengarkan la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan antara iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kan gitu hadisnya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir,
Disandingkan, kenapa? Mengimani hari akhir dengan baik, dengan betul, maka kita akan mendapatkan asar yang sangat besar dari amal kita. Dari amal kita. Kita akan hati-hati dari melakukan kezaliman. Walaupun kezaliman tersebut kecil. Walaupun kezaliman tersebut kecil. Walaupun itu ada sebuah maksiat yang kecil. Makanya para sahabat itu di mata mereka ketika melakukan dosa kecil, itu bukan karena dosa kecil yang diremehkan, enggak. Mereka melihat siapa yang mereka maksiati, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka takutan. Maka para sahabat itu sangat takut ketika sudah dikatakan ittaqillah. Karena apa? Mereka tahu berarti ada yang kesalahan yang mereka lakukan. Langsung takut dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iman mereka kepada yaumil akhir sangat benar, sangat baik. Yang mengakibatkan setiap amal perbuatan yang dilakukan selalu dipola ataupun dipandang dulu dari nanti apa yang saya akan dapatkan di yaumil akhir. Ketika saya lakukan ini, apa yang saya akan dapatkan? Maka sampai Umar pun, insya Allah, Umar kita tahu manusia terbaik kedua setelah para nabi dan para rasul. Itu setelah ketika mau meninggal, asing berkata kepada dirinya, kalaulah seandainya saya seperti air yang tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takut. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang mereka lakukan. Makanya lihat, kita sangat melihat kan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur dari sebuah kesalahannya langsung sangat takut, bergetar, dan bahkan mereka nggak takut untuk mengumumkan di hadapan manusia. Ya, nggak takut. Abu Bakar nggak takut untuk berkata bahwa dia yang telah berbuat zalim kepada Umar, karena dia yang salah. Nggak takut untuk berkata demikian. Atau Umar bin Khattab nggak takut untuk berkata kepada manusia bahwa dia telah salah. Umar telah salah. Bahkan kejadiannya baru kita tahu bermasalah dengan sedekah. Bermasalah dengan sedekah mahar. Umar berdiri, kemudian langsung berkhutbah, menyampaikan khutbah untuk apa? Membatasi mahar. Karena para laki-laki ini susah nikah. Karena mahar yang dipatok oleh perempuan ketika itu tinggi. Maksudnya Umar apa? Baik, supaya terjadi pernikahan. Supaya terjadi sebuah hubungan yang sah, hubungan yang halal. Mempermudah mereka. Tapi ketika Umar berdiri, Umar membatasi, maka seorang wanita berdiri dan berkata, Allah wa rasuluhu la yuhaddidu syai'an minat sadaqah. Allah dan Rasulnya itu enggak pernah membatasi dari permasalahan mahar, dan engkau Umar membatasinya. Maka langsung Umar naik lagi berdiri ke atas, langsung berkata, akhta'a Umar, Umar telah salah. Maka tidak lagi ada pembatasan dalam mahar. Karena apa? Umar takut nanti dia yaumil kiamat ditanya dari permasalahan tersebut dengan fatwa yang dibawa oleh Umar. Karena apa? Dikembalikan kepada yaumil ba'ats. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kaitkan semua dengan yaumul ba'ats. Dan juga yang paling sering di kita zaman kita sekarang ini, banyak orang-orang yang sok tahu, langsung jawab. Ketika ada pertanyaan langsung aja jawab. Menurut hemat saya, masya Allah. Ini tidak takut nanti di yaumul kiamat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka di dalam sebuah majelis yang lebih mengerikan, bagiannya itu bukan ngisinya, tapi pertanyaannya.
Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dengan apa yang kita jawab. Makanya ketika ana dimasukkan di dalam grup sebuah lembaga bimbingan Islam ya, dimasukin di sebagai menjawab pertanyaannya, itu setiap menjawab tuh pasti istighfar dulu. Ya karena apa? Salah, tanggung jawabannya berat. Tangan gampang tinggal ngetik-ngetik, tapi hisabnya berat. Hisabnya berat. Makanya ketika kita belajar dengan Syekh Dr. Amir Bahjat hafizahullah taala, ketika beliau mengijazahkan kepada kita, maka beliau menulis di dalam sanadnya, beliau dengan perkataan, dan senantiasa jadikanlah zikir lisanmu ucapan la adri. Masya Allah. Beliau berkata demikian, jadikan lisanmu ini ucapkan la adri. Bahkan sampai ketika beliau mati, sampai bilang, biasakan antum ngomong aja la adri terus ucapkan la adri. Bukan lagi orang nanya jawab la adri, enggak, soalnya biasakan aja lisan ini mengucap la adri, supaya apa? Ketika Anda tahu langsung sepantas ngomong la adri. Karena apa? Ketika kita jawab sesuatu pertanyaan yang kita tidak tahu, tanggung jawabnya berat. Seorang sahabat Nabi SAW berfatwa kepada sahabat yang lain. Ketika sahabat tanya, dan akhirnya dia berkata, apakah ada keringat? Maka jawabannya, engkau mampu nggak? Mampu, maka apa? Udah ada keringanan bagaimana? Akhirnya dia mandi pakai sampo, mandi junub pakai sampo. Setelah dia mandi pakai sampo atau basahan kepala dengan air, langsung meninggal dunia. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, sahabat yang telah berfatwa tadi. Dipanggil dan berkata, qad qatala ashabak, engkau telah membunuh sahabatmu. Qad qatala sahibak, engkau telah membunuh sahabatmu. Engkau telah membunuh sahabatmu. Dan diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, engkau telah membunuh sahabatmu, engkau telah membunuh sahabatmu, engkau telah membunuh sahabatmu. Maka permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sangat berat. Karena barometer kita adalah yaumul ba'ats, yaumul jaza, yaumul hisab. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kita kembalikan kepada itu. Gimana nanti kita setelah dibangkitkan, bagaimana nanti balasannya, bagaimana nanti hisabnya, itu yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan hal ini, 3 hal ini, maka insya Allah kita akan lebih nyaman, lebih tentram dalam melakukan sebuah amalan. Karena kita akan memikirkan hal tersebut. Dari akhlak, maka akan menjadi akhlak yang sangat baik. Masya Allah, orang tersebut nggak zalimi orang, sudah dia mampu. Kita kenali dulu ini dia preman. Dulu dia ini adalah orang yang sangar, tapi kok sekarang udah nggak gitu ya. Taunya apa? Dia memperhatikan, mempelajari permasalahan yaumul akhir dengan baik, maka akan berubah. Tapi kalau kita cuma hanya sebatas lewat begitu saja yaumul akhir, yaumul ba'ats, yaumul jaza, yaumul hisab, maka cuma hanya lewat dan kita nggak akan banyak perubahan dari diri kita. Terjadi banyak perubahan karena ini. Makanya Rasul mulai dengan ini. Makanya juga di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu memulai menyelesaikan permasalahan dari mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, maksudnya karena melupakan adalah perkara yang penting. Perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan mukmin. Dia harus imani dan dia harus perhatikan dalam kesehariannya. Kalau dia tidak mengimani dan tidak melakukan di dalam kesehariannya, maka dia tidak akan menjadi mukmin yang baik. Dia tidak akan menjadi mukmin yang baik. Dia akan serampangan dalam kehidupannya. Dia akan lakukan ini, lakukan itu tanpa memikirkan dulu. Memikirkan dulu di sini adalah memikirkan, menimbang dari hari akhir. Apa yang akan didapatkan nanti di hari akhir. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang sudah berkali-kali dijamin masuk surga, sampai mendapat sebuah tazkiyah
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum, maka tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Maksudnya amal apapun yang dilakukan Utsman enggak akan membahayakan Utsman. Sudah diberikan tazkiyah oleh Rasul, tapi ketika Utsman membaca sebuah ayat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, nanti ada kelompok yang masuk ke surga dan ada yang masuk ke kelompok neraka, beliau menangis sejadi-jadinya. Karena beliau memikirkan amal yang beliau lakukan menimbang dari hari akhir. Menimbang dari hari akhir. Maka permasalahan yaumul akhir adalah hari yang sangat penting. Maka beliau melanjutkan, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyun bi a'malihim. Setelah kita dibangkitkan, maka nanti ada hari penghisaban dan ada hari jaza. Ada hari jaza dari amal-amalan kita yang kita lakukan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dari perbuatan-perbuatan keburukan yang dilakukannya, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dari perbuatan yang baik yang dia telah lakukan. Akan diganjar, dihisab yang baik mana, yang buruk mana, kemudian diberi ganjaran, balasan. Amalan keburukan akan dibalas dengan keburukan, dan amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan. Ini iman kita. Ini keyakinan kita dari hari akhir. Maka enggak bisa kita berkata Islam ini kehidupan cuma hanya di dunia, enggak. Kehidupan kita banyak. Bahkan yang paling kita takuti adalah yaumul akhir. Makanya kenapa kok pasukan kaum muslimin pasukan yang sangat kuat? Karena iman mereka kepada hari akhir. Makanya kenapa Khalid bin Walid bisa berkata ketika diberikan sebuah ledekan oleh Raja Persia, oleh salah satu gubernur di Persia, dan berkata, udah kami ini tahu bahwa engkau adalah kelompok kaum yang lapar dan haus, miskin, pulang ke negerimu, kita akan berikan kepada engkau per orang 10 dinar atau 10 dirham per bulannya. Sudah pulang disangkai makan haus dan lapar. Maka apa perkataannya Khalid? Membalas perkataannya dengan perkataan yang sangat menakutkan bagi mereka. Allah berkata, iya, kita haus, tapi kita haus dari dima'ukum. Wa ma adri ma fid dunya atyabud dima' illa dima'ukum. Dari demikian maka Khalid berkata, iya, kami ini haus dari darah kalian, dan kami tidak tahu ada darah di bumi ini yang lebih baik daripada darah kalian. Dan berkata Khalid apa? Sana'tikum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbuna antumul hayat. Saya akan datangkan kepada kalian sebuah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Kenapa Khalid berkata mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan? Karena apa? Kaum muslimin mencintai hidup di yaumil akhir. Karena mereka tahu nikmat yang abadi di yaumil akhir. Maka mereka itu pengen buru-buru, apalagi di dalam medan perang. Maka mereka pengen mati syahid. Supaya apa? Supaya bisa di yaumil akhir senang, bergembira, falah. Makanya begini kaum muslimin harus mengimani yaumul akhir dengan baik. Mungkin ini yang dulu kita bisa sampaikan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.